فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan fillah, kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari pengesaan Rabb semesta alam, tulisannya materi tauhid. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Nanti pada judul yang sama pada pertemuan terakhir, Allahu huwal Malik. Allah adalah sang raja. Allah adalah yang memiliki kepemilikan alam semesta. Yang di langit dan di bumi seluruhnya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sang penulis, As-Sani was-Salasun, hadis yang ke-32. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim semoga Allah Ta'ala merahmatinya, qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, kunyanya Abu Hasan. Dia punya saudara juga namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam pemilik musannaf. Dan Abu Syaibah namanya Muhammad. Qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid Abu Abdullah Al-Kufi Anil Hasan bin Ubaidillah bin Urwa An-Nakhai Al-Kufi, kunyanya Abu Urwa. An Ibrahim bin Suwaid terkenal dengan Al-A'war An-Nakhai. An Abdurrahman bin Yazid, murid dari Ibnu Mas'ud, juga Abdurrahman An-Nakhai, kunyanya Abu Bakar. An Abdullah, kalau nama Abdullah pada derajat ini di kalangan sahabat diitlaqkan, yang diinginkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Karena di sana masih banyak sahabat yang lain memiliki nama Abdullah, nama yang sama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Namun seluruhnya biasanya disebutkan dengan namanya dan sekaligus nama bapak mereka. Abdullah kalau ditilakkan dari kalangan para sahabat, jadi ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata dia, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala, adalah Rasulullah adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk di sore hari, beliau berkata, artinya ini adalah zikir atau wirid yang dibaca di sore hari. Amsayna wa amsal mulku lillah
Walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita artikan dulu. Kami masuk di sore hari, dan di sore hari pula kerajaan milik Allah. Tetap tegak berdiri, tidak ada yang merebutnya, tidak ada yang merenggutnya. Segala puji hanya milik Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Dia. Qala urahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut dari doanya. Milik Dialah kerajaan, milik Dialah pujian, ini milik Allah. Dan Dia terhadap segala sesuatu Maha mampu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Perhatikan. Wahai Rabbku, aku minta kepada Engkau kebaikan apa yang ada di malam ini dan apa yang ada setelahnya. Kebaikan setelahnya. Serta aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan di malam hari ini dan kejelekan yang setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min adabin nari wa min adabil qabr wa adabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepada Engkau dari rasa malas serta buruknya kesombongan. Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari siksa di neraka serta siksa di alam kubur. Sedikit sampai sini hadisnya. Tambahan sedikit. Wa idza asbaha qala dzalika aidan, apabila masuk di pagi hari boleh pun mengucapkannya namun diganti dengan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk di pagi hari dan kerajaan Allah juga masuk di pagi hari. Nah, dan ini bagian daripada zikir atau wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk dibaca setiap pagi atau petang. Doa pagi atau petang. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab dari lafaz lahul mulku wa lahul hamd. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya yang datang pada momen yang sama menerangkan tentang kerajaan dan kepemilikan Allah. Kerajaan dan kepemilikan Allah. Dalam doa ini sama dengan doa-doa yang sebelumnya, pengikraran dan pengakuan bahwa kerajaan hanya milik Allah. Terlebih lagi datang dari lafaz yang telah kita sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada konteks ta'dim ma haqqu ta'khir wa ta'khir ma haqqu ta'dim. Nah, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Yang hukum asalnya mubtada di depan, yang khabar di belakang, namun dibalik, yufidul hasr. Kerajaan hanya milik Allah, pujian hanya milik Allah. Dari beberapa lafaz yang datang di sini, seperti lafaz amsayna wa amsal mulku lillah. Kami masuk di pagi hari atau kami masuk di sore hari. Kami masuk di sore hari. Nah, dan kerajaan Allah pun masuk di pagi hari atau kerajaan Allah masuk di sore hari. Maksud dari wa amsal mulku lillah, di pagi hari kerajaan Allah masuk, artinya adalah tetap bertahan, tidak ada yang bisa untuk menggoyahkannya, merebutnya, merongrongnya. Dan ini dikeraskan setiap masuk di pagi hari. Kerajaan Allah tetap ada di pagi hari, di sore hari, dan kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Setiap saat, setiap waktu. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya di kehidupan dunia. Di permukaan bumi, kerajaan yang dipimpin oleh kalangan makhluk. Mungkin pagi hari dia berjaya, sore hari dia runtuh. Direbut kekuasaannya, dikudeta, atau dianya yang meninggal dunia. Atau kerajaannya jaya di sore hari, esok pagi bisa jadi dia runtuh, diserang, dikudeta. Nah, dan semisalnya. Berbeda dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari, sore hari, selama itu adalah hari-hari, waktu-waktu di kehidupan dunia, nah masih tetap berjaya. Tidak ada yang bisa merebutnya, tidak ada yang bisa menguasainya. Allah Tabaraka wa taala. Dan hadis ini termasuk dari pengikraran akan mulkiyah, karena itulah judul bab yang sedang kita kaji. Mulkiyah, kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala.
terus kita yakini, terus kita ikrarkan, terus kita percayai dari lubuk hati kita yang paling dalam, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, termasuk di antara bagian zikir-zikir pagi dan petang. Jangan pernah meyakini bahwasanya kerajaan Allah akan runtuh. Jangan pernah meyakini bahwasanya kerajaan Allah akan dikuasai oleh makhluk. Jangan pernah meyakini bahwasanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala akan direbut suatu saat. Datang dalam hadis tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ketika dia keluar di akhir zaman. Nah, dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka berhasil menguasai bumi. Artinya dari kalangan manusia mereka tidak sanggup untuk melawan, menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Dengan sombong dan angkuhnya ketika mereka berhasil menguasai bumi, mereka pun mau menyerang langit. Mereka mau menyerang langit serta menyerang penghuni langit. Nah, makanya mereka melepaskan anak panah, yakni Ya'juj dan Ma'juj melepaskan anak panah ke arah langit. Mereka mengatakan bahwasanya bumi telah kita kuasai, kita akan menguasai juga langit. Dan ketika mereka melepaskan anak panah, justru yang balik dari anak panah tersebut adalah anak panah yang sudah terkena darah. Entah dari mana darahnya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus serangga jumlahnya yang sangat banyak dengan tujuan untuk bumi hanguskan, membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Serangga yang masuk ke telinga kiri dan kanan mereka akhirnya membuat mereka mati. Nah, ini yang kita yakini, ini kita percaya, dan ini kita yang serta ucapkan dengan lisan kita bahwasanya kerajaan Allah pagi hari sore hari tetap berjaya. Hari ini, besok dan seterusnya tetap berjaya. Dari dahulu tidak ada yang bisa merebutnya. Dan ini terkandung dalam doa pagi dan petang ini. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-salis wa salatun, yang ke-33. Nah, hadis yang ke-33. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsani Hibban bin Musa. Imam Bukhari gurunya namanya Hibban bin Musa As-Sulami, kunyanya Abu Muhammad. Wa Ahmad bin Muhammad. Nah, wa Ahmad bin Muhammad, yakni Ahmad bin Muhammad bin Musa Abul Abbas Al-Marwazi. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari dua guru sekaligus, bertemu pada satu gurunya di atas, Hibban bin Musa, kemudian Ahmad bin Muhammad. Qala, keduanya berkata, akhbarana Abdullah. Di generasi ini, di derajat ini, ketika dia tilakan kan ada Abdullah bin Mubarak, masyhur imam, kunyanya Abu Abdurrahman Al-Marwazi Al-Khurrasani, Abdullah bin Al-Mubarak. Qala akhbarana Yunus bin Yazid, Abu Yazid, Ani Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, kunyanya Abu Bakar, imam. An Salim, Salim adalah putra dari Abdullah bin Umar, namanya Salim bin Abdullah bin Umar, cucu dari Umar bin Khattab. Nah, keluarga berbarokah. Bapaknya sahabi jalil, kakeknya juga adalah ahadu khulafa al-arba'ah, dia juga ashabul hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah taala meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbida. Kata Ibnu Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tengah bertahlil, ihlal. Nah, labbaik Allahumma labbaik, bertalbiyah. Dalam keadaan beliau sedang haji atau umrah.
mulabbidan dalam keadaan talbid. Mulabbid artinya adalah karena Nabi SAW rambut beliau panjang, lebat, kemudian melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, dan tidak boleh untuk mengenakan sesuatu di atas kepala, termasuk imamah dan juga pelansor, kopiah. Rambut beliau panjang mungkin ketika diterpa oleh angin, ditiup oleh angin akan berterbangan ke sana dan kemari. Akhirnya Nabi SAW ketika beliau haji atau umrah dalam keadaan rambut beliau panjang dan lebat, beliau memakai semacam minyak rambut yang membuat dia menyatu, melengket dan tidak berterbangan ketika ditiup angin. Karena tersibukkan dengan kegiatan haji atau umrah, kalau tertiup oleh angin butuh lagi untuk disisir dan misalnya dirapikan. Jadi mulabbid artinya adalah beliau memakai minyak rambut yang membuat rambut tersebut menyatu, menempel di kulit kepala. Terkadang dari duhn. Nah, lemak dari lemak hewani yang sudah diolah. Yaqul, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sudah lewat juga dari awal judul bab hadis yang sampai disebutkan hadis urutan kedua dari judul bab ini. Nah, pengikraran mulkiyah milik Allah Subhanahu wa taala dalam talbiyah haji ataupun umrah. Kita artikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma, aku memenuhi panggilan Engkau wahai Allah, labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilan Engkau wahai Allah, tidak ada sekutu bagi Engkau. Nah, itu terjemahan bebasnya. Sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat adalah milik Engkau dan juga kerajaan. Dan lafaz inilah yang dijadikan sebagai syahid atau inti pembawaan hadis ini dalam judul bab ini. Kerajaan milik Allah, nikmat milik Allah, pujian milik Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau, tidak ada sekutu dalam kerajaan, tidak ada sekutu dalam memberikan nikmat, mengucurkan anugerah, tidak ada sekutu dalam pujian. Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmat dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala juga pemilik kerajaan dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. La yazidu ala haula'il kalimat, beliau tidak menambahkan akan kalimat-kalimat ini ketika beliau talbiyah atau maksudnya ketika beliau ihlal talbiyah. Warahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, artinya hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Keterkaitan antara hadis ini jelas sekali termasuk bagian daripada zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji ataupun umrah dalam keadaan ihram, bertalbiyah. Menunjukkan kepada kita bahwa mengikrarkan mulkiyah, kepemilikan atau kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala bagian daripada rutinitas keseharian kaum muslimin. Terlebih dahulu mulai dari dibaca ketika selesai sholat, demikian juga dibaca barakallahu fikum jami'an ketika pulang safar, kepulangan safar, kemudian hampir tiba di rumah, kemudian dibaca juga ketika pulang haji atau umrah atau maksudkan ketika di haji atau umrah dalam keadaan tawaf seperti yang ada dalam hadis ini. Dibaca juga ketika terbangun atau tergugah di tengah malam. Membaca zikir ini, ikrar tentang Allah adalah pemilik segala sesuatu, Allah adalah raja segala sesuatu. Demikian juga bagian daripada zikir mutlak dibaca di zikir pagi sebanyak 100 kali, ada yang riwayat 100 kali, ada juga yang 10 kali dengan 6 fawaid yang berbeda-beda. Masing-masing dari jumlah tersebut mendatangkan fawaid yang berbeda-beda. Kemudian termasuk bagian daripada zikir pagi dan sore hari. Kita lanjutkan. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Ar-Rabi wa Salatun, hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Hadis lumayan panjang, kita baca.
Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Hadis ini infarada bihi Muslim, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali, Abu Ya'qub. Naam, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. Masyhur dengan Ishaq bin Rahawai. Nah, Ishaq bin Rahawai. Al-Marwazi, Abu Ya'qub Al-Marwazi. Qala hadatsana Utsman bin Umar. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar bin Faris, kunyanya Abu Muhammad. Qala hadatsana Azrah bin Sabit. Nah, namanya demikian. Azrah bin Sabit Al-Ansari Al-Basri. An Yahya bin Uqail Al-Khuzai Al-Basri. An Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar Abu Sulaiman. Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar. An Abil Aswad Ad-Dili, dari Abil Aswad Ad-Dili. Nah, Basra, dari Basra. Abu Bakar Ad-Dili masyhur bahwasanya dia adalah orang yang mencetuskan pertama kali tentang kaidah ilmu nahwu, Abul Aswad, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Thiqat, dia kalangan tabi'in. Abul Aswad Ad-Dili. Qala li Imran bin Husain. Imran bin Husain pernah berkata kepadaku, Imran bin Husain sahabi jalil radhiyallahu anhu. Nah, Imran bin Husain Abu Nujaid. Imran bin Husain pernah berkata kepadaku, kepada Abu Aswad, "Ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yaqdahuna fihi, asyai'un qudiya 'alaihim wa madu 'alaihim min qadari ma sabaq, aw fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyyuhum wa thabatat al-hujjatu 'alaihim." Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah bertanya, atau pernah berkata kepada Abu Aswad, "Apakah pernah engkau tentang amalan umat manusia serta mereka bercapek-capek dalam amalan tersebut, berusaha, berupaya, bekerja, nah amalan, apakah hal tersebut sudah merupakan ketetapan yang telah ditulis, sesuatu yang sudah ditakdirkan sebelumnya dahulu kala, atau itu merupakan sesuatu yang akan datang dari apa yang Nabi mereka datang kepadanya dan telah tegak hujah atas mereka." Jadi amalan manusia, di dalamnya juga terdapat jerih payah, perjuangan, pengorbanan. Salah satu dari dua hal, apakah itu adalah takdir yang sudah tercatat, ataukah itu baru mereka dapati nanti ketika mendapati ilmu dari Nabi mereka yang datang kepada Nabi mereka, barulah mereka mengamalkan. Nah, ini pertanyaan dari Imran bin Husain kepada Abu Aswad Ad-Dili. Pertanyaan apa dia? Akan kita dengar jawabannya. Fakultu, aku katakan, yang kata Abu Aswad memberikan jawaban, bal syai'un qudiya 'alaihim wa madu 'alaihim. Bahkan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan bagi mereka dan mereka akan berjalan di atasnya. Ya, ini takdir. Ini takdir. Artinya manusia hanya tinggal berjalan sesuai dengan ketetapan Allah yang sudah terdahulu. Karena kita paham yang katakan juga di bagian akhir judul bab berkaitan dengan qadar, beriman terhadap qadar bagian daripada konsep tauhid. Nah, yang mana takdir atau qadar tak luput dari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, peristiwa, kejadian, tragedi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Bahkan Lauhul Mahfuz sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi selama 500.000 tahun lamanya. Artinya kitab Lauhul Mahfuz sudah ada sebelum ada yang namanya langit dan bumi serta isi langit dan bumi seperti manusia. Apa isi catatan tersebut? Takdir. Nah, manusia tinggal menjalani isi takdir mereka.
di dalam catatan tersebut. Nah, qala akhirnya kata Imran bin Husain sedikit menyanggah. Afala yakunu zulman, bukankah itu termasuk mendolimi? Sekarang pemahaman orang seperti ini. Kalau memang apa yang kita lakukan di kehidupan dunia sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, bukankah itu mendolimi karena kita tidak punya pilihan? Maksud dari pertanyaan ini seperti itu. Karena kita tidak punya pilihan. Kalau Allah takdirkan kita masuk neraka, misalnya. Nah, kemudian kita mengamalkan amalan penduduk surga, tidak akan terjadi karena sudah dicatat oleh Allah termasuk penduduk neraka. Demikian juga, kalau Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai penduduk surga, seandainya pun kita melakukan dosa, nah, dan intinya di dalam kitab Lauhul Mahfuz kita adalah penduduk surga. Untuk apa lagi beramal? Nah, karena toh kita menjadi penduduk surga. Jadi sanggahan dari Imran bin Husain memberikan pertanyaan, dan ia akan datang di bahasanya pertanyaan menguji, mengetes pemahaman dari Abul Aswad Ad-Dili. Apakah ini termasuk mendolimi? Yakni Allah mendolimi hambanya karena hamba tidak memiliki pilihan. Qala, kata Abul Aswad Ad-Dili, fafazitu min dzalika faz'an syadidan wa qultu kullu syai'in khalqullahi wa mulku yadihi fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Akhirnya Abul Aswad Ad-Dili pemahaman dia lurus, dia memberikan jawaban kepada Imran bin Husain. Dia mengatakan bahwasanya aku kaget dengan kaget yang sangat kaget. Nah, padahal ini adalah hanya mengetes. Imran bin Husain memberikan pertanyaan tersebut kepada dia tidak tahu, namun dia sekedar mengetes. Wa dia adalah sahabi jalil, mulia. Dan aku katakan yakni kepada Imran bin Husain, segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan kepemilikan Allah. Apa yang ada di permukaan bumi semua punya Allah, kerajaan Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang kehendaki, Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan, tanpa terkecuali. Dan dengan lafaz inilah sang penulis jadikan sebagai keterkaitan dengan judul bab. Nah, kullu syai'in khalqullahi wa mulku yadihi. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan dibawa kekuasaan tangannya. Allah yang menentukan, Allah yang putuskan, Allah yang pemiliknya. Lanjut lagi dia bacakan ayat yang datang dari surat Al-Mu'minun. Oleh karena itu dia tidak ditanya apa yang manusia lakukan, namun manusialah yang ditanya apa yang mereka lakukan. Jangan pernah protes dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak pantas. Manusia tidak punya hak. Justru yang akan ditanya adalah manusia, kenapa engkau melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, baik dan buruknya. Artinya ini sedikit diskusi ilmiah yang Imran bin Husain ingin mengajarkan, namun dalam bentuk pengetesan, mengetes pemahaman. Faqala li, akhirnya Imran bin Husain berkata kepadaku, yarhamukallah, inni lam urid bima sa'altuka illa li ahzira aqlak. Akhirnya Imran bin Husain katakan kepada Abu Aswad Ad-Dili, semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya saja aku tidak menginginkan dari pertanyaanku ini kecuali hanya ingin mengetes pemahamanmu, mengetes akal kecerdasanmu. Dan ternyata jawabannya adalah tepat. Dan ternyata jawabannya adalah Abu Aswad memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan dalil. Makanya dilanjutkan dengan pembawaan dalil. Inna rajulaini min Muzainah ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yaqdahuna fi ashay'un qudi alaihim wa madha fihi min qadarin qad sabaq aw fima yastaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatatil hujjatu alaihim. Akhirnya Imran bin Husain mengatakan bahwasanya sungguh pernah dua orang dari Muzainah, nama tempat. Mereka berdua pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apa anggapan engkau tentang amalan manusia yakni pada hari ini dan juga jerih payah mereka? Mereka berusaha, berupaya, tentunya capek pengorbanan mereka. Apakah itu sesuatu yang Allah telah tetapkan dan diputuskan dan jadi sebagai takdir yang telah lewat, atau sesuatu yang mereka akan jalani dengan atau berdasarkan apa yang Nabi mereka datangkan dan telah hujah bagi mereka? Ada dua pilihan jawaban. Manusia itu beramal, bekerja, berusaha, berupaya sesuai dengan takdir yang sudah lewat, ataukah baru kali ini ditakdirkan. Nah,
dengan apa yang Nabi mereka ajarkan. Artinya takdir ini baru kali ini ditetapkan atau sudah ditetapkan dahulu kala. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dari dua orang yang datang tadi dari Muzainah, la bal syai'un qudiya alaihim wa madafihim wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi azza wa jalla wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tidak, bahkan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan kepada mereka dan akan mereka lalui. Nah, manusia hanya tinggal menjalani takdir. Manusia hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah tercatat di dalam kitab tersebut. Pembenaran akan hal itu datang dari ucapan Allah, dari kitab Allah, dan demi jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut dua hal, baik itu berupa kefajirannya, kedurhakaannya, ataupun ketakwaannya, yakni keimanannya. Jadi masing-masing jiwa Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dahulu, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah 500.000 tahun. Nah, kemudian manusia hanya tinggal berjalan hidup berdasarkan isi catatan Lauhul Mahfuz tersebut. Ada yang fa'alhamaha fujuraha, ada yang mengamalkan kefajiran yang durhaka kepada Allah, ada juga yang mengamalkan ketakwaan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul di atas menyebutkan bahwa dari ucapan Abul Aswad Ad-Dili lalu disetujui, diikrarkan oleh Imran bin Husain, yang mana seorang sahabat yang mendapati ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abul Aswad Ad-Dili bahwa kullu syai'in khalqullahi wa mulku yadihi. Segala sesuatu yang ada adalah penciptaan Allah, yang Allah yang ciptakan, serta di bawah kekuasaan tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Di tangan Allah lah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Masih banyak beberapa hadis yang tersusun juga di dalam bab yang sama. Ada sekitar 4 hadis terakhir, 4 atau 5. Namun kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.